Oke, terima kasih Oke. Ustadz atas jawabannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz tentang kampanye poligami yang termonetisasi seperti seminar-seminar yang dilirik? Saya dari dulu saya menolak kampanye poligami sebagaimana saya menolak kampanye nikah buat anak muda. Jadi yang saya tolak tuh bukan poligami, tapi kampanye menikah buat anak muda itu juga saya tolak dari dulu tuh. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin saya, beberapa komunitas-komunitas nikah yang minta saya ngajar tuh, yang saya ajarin tuh bukan ayo nikah, tapi ayo belajar fikih nikah gitu. Itu beda tuh. Jadi saya sangat tidak menganjurkan anak muda menikah secara brutal. Secara brutal itu maksudnya tanpa perhitungan. Karena ulama kita menjelaskan. Ini kalau perempuan sih gak ada masalah. Karena perempuan kan yang timbang nunggu aja datang. Siapa yang datang cocok nikah. Tapi bagi laki-laki nggak bisa seperti itu. Maka kampanye nikah. Jadi bukan cuma poligami ya. Jadi kalau dari awal saya udah nggak setuju dengan kampanye poligami. Sebagaimana saya juga menolak kampanye nikah muda. Karena nikah hukumnya tidak satu pakem. Dia punya variasi tergantung bagaimana kondisi si laki-laki tersebut begitu ya. Apa namanya? Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan kan gitu, ma'syarus syabab iman manistato amin kumul ba'ah. Nabi Muhammad bilang gitu, siapa yang bisa ba'ah? Ba'ah itu bukan cuma sehat jasmani, tapi juga sehat kantong, sehat keuangan untuk bisa menafkahi. Kenapa kok dikatakan ba'ah itu sehat jasmani dan sehat kantong? Karena di ujung hadis Nabi Muhammad mengatakan fa'alaihi bisawm, orang yang belum bisa nikah maka puasa. Puasa itu tujuannya untuk mengontrol syahwat. Kalau dia adalah orang yang, kalau ba'ah kita artikan sehat badan saja, artinya dia bisa menggauli istrinya, kalau kita artikan sebagai itu, maka perintah puasa itu menjadi percuma. Kalau dia adalah orang yang punya penyakit, nggak bisa bergaul, ngapain disuruh puasa? Karena aslinya emang nggak punya syahwat. Jadi puasa tuh nggak punya manfaat apa-apa bagi dia, karena dia tidak ada syahwat yang dikontrol. Maka perintah puasa itu mengindikasikan bahwa perintah Nabi Muhammad itu bukan punya yang sehat badan, tapi juga yang nggak punya kantong itu. Karena dia nggak punya kantong, tapi sehat badan, pengen nikah, pengen. Tapi kantong itu nggak punya. Maka itu kata Nabi Muhammad, puasa jalannya. Kalau puasa ini diperintahkan kepada orang yang sakit, ya buat apa? Kan begitu. Maka itu perintah itu kepada orang yang sehat badan tapi nggak punya duit. Jadi maksud saya itu, jadi kampanye poligami sama buruknya sebagaimana kampanye nikah yang tanpa penjelasan tentang variasi hukum nikah itu. Kadang karena nikah itu bisa jadi hukumnya sunnah, bahkan nikah bisa jadi hukumnya makruh. Kan gitu. Berapa banyak kita dapati, dan itu kita dapati dalam hadis, berapa banyak perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad ngadu kepada Nabi tentang bapaknya yang asal nikahin dia. Dan Nabi Muhammad bilang, balikin tuh, ceraiin lagi. Tapi kata perempuan, nggak usah Nabi. Saya cuma pengen tahu aja, biar perempuan-perempuan lain juga tahu kalau ternyata perempuan tuh punya hak begitu. Jadi ya saya menolak gitu. Tapi tidak berarti menolak mutlak gitu kampanyenya. Kalau ada, maksudnya ini ya, kalau emang orang mau poligami dengan kemampuan yang dia punya, dengan kebutuhan yang memang dia butuh, ya sah-sah saja. Tapi kalau ngajak orang untuk punya kebutuhan yang sama padahal beda, ngajak orang untuk punya keinginan yang sama padahal orang nggak sama kondisinya, kan itu kan juga nggak bagus kan begitu. Oke? Setuju Ustadz, sama. Saya juga setuju sama Ustadz. Karena biasanya tujuan yang dianggap berhasilnya itu kalau udah nikah muda atau enggak kalau udah istrinya lebih dari satu dibilang berhasil. Padahal nggak semudah itu ya Ustadz ya. Iya, nggak semua. Siap. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz.